Ya, terima kasih pemirsa. Semakin seru pada malam hari ini. Saya masih bersama dengan Bapak Effendi Hasan, ya, Dr. Effendi Hasan MA. Selaku akademisi, wakil dekan FISIP Unsia. Ini saya luar biasa sekali ini diberikan kesempatan ya Pak ya. Iya. Oke, baik. Di segmen terakhir kami masih membuka satu penelpon ya yang ingin bertanya seputar topik menjadi pemilih cerdas dengan tidak golput. Seru sekali nih Pak tentang berbeda pilihan presiden yang sedang ini gencar-gencarnya dicari celah-celahnya ya Pak ya untuk menjatuhkan salah satunya, apalagi dengan sudah kedua kalinya debat presiden. Luar biasa sekali. Bagaimana menurut Anda melihat bahwasanya masih banyak kekurangan dari kepemimpinan di yang kemarin? Misalkan kita sebut Bapak Jokowi sebagai presiden kita saat ini masih bahwasanya ada masyarakat yang merasa kecewa. Tidak semua janji ataupun ya janji di masa beliau kampanye terdahulu tidak diselesaikan atau masih menjadi hutang seperti apa. Bahkan beliau sudah berani berjanji lagi ini Pak. Iya, berkaitan misalnya ada janji-janji yang dijanjikan kepada Aceh itu tidak terrealisasi. Ya. Makanya saya katakan bahwa kesempatan untuk itu ada di pemilu ini. Tangan kita. Ya, tangan kita. Apakah kita melihat bahwa ini sudah banyak janji kemudian tidak terrealisasi. Ya, kita akan evaluasi itu. Apakah kita akan tetap berdiri di tempat atau kita akan melangkah? Ya, kita yang bisa memutuskan itu. Ya. Kita yang bisa memutuskan, kita lanjutkan atau memang cukup sekali misalnya. Itu masyarakat yang bisa menentukan itu. Ya, di mana? Di hari Rabu tanggal 17 April 2019. Ya. Kemudian saya melihat nih ada fenomena aneh nih ya. Yang maksudnya bukan fenomena mana? Fenomena yang kita merasa resah ya. Kita melihat itu gara-gara perbedaan misalnya. Itu efek kepada tidak baiknya persaudaraan, kita udah silaturahmi terputus kan. Itu yang nggak baik. Silakan berbeda pilihan, tapi kita tetap bersaudara. Itu yang paling penting saya pikir. Ngapain kita gara-gara persoalan presiden, kemudian ada tetangga yang nggak mau undang lagi tetangga sebelahnya karena beda pilihan. Jangan begitu dong. Jadi ini kita, maksudnya kita menjadi pemilih yang cerdas. Baik, ada juga kasus di mana jenazah yang sudah lama dikebumikan ini harus dibongkar kembali hanya gara-gara beda caleg ya. Kita tidak inginkan seperti itu. Iya. Silakan berbeda pilihan, ya, tapi tetap silaturahmi itu harus kita pertahankan. Jangan gara-gara beda pilihan kemudian kita menjadi permusuhan ya. Itu ada kasus ketika saya buat penelitian nih di mana di Kota Cane. Gara-gara beda pilihan di pilkada itu tetangga sebelah ketika ada kanduri di tetangga sebelahnya nggak mau diundang tetangga yang sebelah lagi kan itu. Ya jadi nggak baik ya tidak baik seperti itu. Oke, baik. Nah, bagaimana nih sebenarnya generasi muda milenial nih Pak banyak menaruh harapan terhadap keberlangsungan dan tegaknya hukum di Indonesia. Salah satunya adalah kasus di mana ulama ini diskriminasikan. Seperti apa Pak? Ya, kalau ada misalnya ada diskriminasi terhadap ulama, kita kembalikan kepada hukum yang akan menindaknya, akan mengusutnya. Ya, saya pikir saya tetap yakin bahwa hukum itu akan menjadi raja dalam menegakkan. Tapi ada yang katanya hukum ini tumpul katanya. Katanya tumpul ya. Tapi tetap kita harus kembalikan ke hukum untuk mengusutnya. Saya tetap kembalikan ke sana. Positive thinking. Luar biasa sekali Pak Effendi. Jadi apapun yang terjadi tetap positive thinking ya Pak ya. Positive thinking. Dan siapapun pilihan presiden kita, caleg kita kita tetap bersaudara. Itu yang paling penting. Kita siapa? Kita siapapun Indonesia. yang terpilih ya. Kita tetap Indonesia. Jangan karena pilihan berbeda kemudian kita jadi gotong-gotongan sendiri ya. Betul sekali. Dan apalagi yang paling penting adalah persatuan. Persatuan Indonesia. Karena kita Indonesia. Jadi saya mau begini bahwa kita mau masyarakat kita ini maksudnya mereka cerdas ya. Bahwa jangan gara-gara pilihan berbeda, ya, kemudian kita saling bermusuhan, persatuan kita rusak. Ya, silakan pilih berbeda. Setelah itu kita kompak kembali. Ya, membantu misalnya. Ada calon-calon yang tidak terpilih, ya, atau ada
calon presiden yang tidak terpilih itu harus membantu, ya, membantu berjabat tangan untuk membangun Indonesia ini lebih baik. Baik. Ada calon-calon yang tidak terpilih misal, bagaimana mereka memberikan kontribusi bagi caleg-caleg yang terpilih untuk membangun Aceh yang lebih baik. Oke, luar biasa sekali nih Pak Effendi. Pak Effendi, harapan Anda Pak terhadap nanti di bulan April 2019 ini, perkiraan Anda, prediksi Anda seperti apa pemilu di Aceh Pak? Ya, kalau prediksi saya bahwa pemilu akan berlangsung dengan aman. Aman. Oke, harapan Anda untuk kaum pemuda milenial Pak untuk pemilu kali ini, silahkan Pak. Ya, harapan saya bagi terutama bagi pemilih pemula dan masyarakat Aceh, pastikan Anda ya itu terdaftar sebagai pemilih. Ya. Setelah itu kalau sudah pasti ya keluar untuk memilih tanggal 17 April 2019. Jadi jangan jadi golput karena golput itu akan merugikan kita sendiri. Ya. Itu demikian. Oke, karena juga apapun masa depan yang nantinya akan terjadi ada di tangan kita ya Pak ya. Iya. Minimal 5 tahun mendatang ya. Itu ada di tangan kita. Dari tangan kita. Jadi harapan kita taruh beban harapan kepada pemimpin kita yang akan terpilih nanti dan siapapun presidennya, siapapun nanti anggota legislatif yang terpilih, kita harus sama-sama mendukung ya Pak ya. Baik, nah pemirsa, luar biasa terima kasih banyak untuk Bapak Effendi. Nah, saya harus sedikit mengambil copy paste ya Pak ya, mohon maaf sekali. Tadi Pak Effendi mengatakan kita harus belajar dari kekecewaan kecil supaya tidak harus merasakan pahitnya kekecewaan besar nantinya. Baik, terima kasih banyak Bapak Effendi. Semoga nanti kita ke depan bisa berjumpa kembali ya Pak Effendi. Oke, baik, dan terima kasih banyak pemirsa. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak Effendi pada malam hari ini bermanfaat untuk kita semua dan tidak golput ya. Tapi pemirsa, para golputers ya harus siap dengan resikonya yang pastinya kalau dia golput ya Pak ya. Abstain tidak menyelesaikan masalah dan justru memberikan kesempatan sembarang orang naik ke tampuk kekuasaan. Saya Gusti Ada pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak.